Halo semuanya, balik lagi bersama gua di channel kesayangan kalian. Hari ini kita akan bahas konten sejarah lagi. Tapi ini sih lebih ke teori liar gua aja sih. Terus apa hubungannya sama lagu Isabella, Bang? Yap, pertanyaan bagus. Teori liar gua ini akan membahas lagu Isabella karya band ST12. Buat kalian yang lahir tahun 2000-an, pasti gak asing lagi dengan lagu yang satu ini. Kalau dilihat sekilas, kayaknya lagu ini lagu yang biasa-biasa aja sih. Isinya juga dua orang yang bercinta, namun akhirnya terpisah karena adat yang berbeda. Eits, tapi jangan salah. Di balik lirik lagu ini, rupanya menyimpan masa lalu yang kelam, khususnya bagi umat Islam. Buat ngejelasin ke kalian, mending kita mundur jauh ke tahun 1492 Masehi, tepatnya di bulan Januari di Spanyol. Saat itu, wilayah ini bernama Andalusia. Perlu kita ketahui bersama jika Spanyol atau Andalusia adalah daerah kekuasaan Islam sejak tahun 711 Masehi. Ia adalah Torik bin Ziyad, pahlawan Islam yang berhasil menaklukkan Spanyol yang saat itu dikuasai oleh Raja Rodrik. Sejak itu, pemerintahan Islam Bani Umayyah berkuasa selama 5 abad lamanya. Akan tetapi, pada abad ke-15, pemerintahan Islam di wilayah ini banyak mengalami kemunduran akibat perpecahan dan moral pemimpin yang rusak. Nah, kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Isabella dan Ferdinand saat itu. Keduanya adalah penguasa kerajaan Aragon dan kerajaan Kastil. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah dengan tujuan menghancurkan Islam. Inilah peristiwa yang kemudian mengilhami munculnya lirik kisah cinta dua dunia dan lambang cinta yang lara di lagu Isabella. Koalisi mereka satu persatu merebut wilayah Islam yang terbagi dalam kerajaan-kerajaan kecil, hingga benteng terakhir saat itu di Granada. Bahkan Grenada pun tidak bisa berkutik banyak setelah pasukan Kristen menerobos masuk benteng dan mengibarkan bendera kerajaan Kastil dan Aragon. Sejak itu, umat Islam hanya diberi pilihan yang semuanya sulit, murtad, pergi dari Spanyol, atau penyiksaan. Terpisah karena adat yang berbeda menunjukkan perbedaan agama antara penguasa saat itu dengan rakyatnya. Sehingga mereka harus mengapa kita berjumpa namun akhirnya berpisah. Terbayang lambayannya salju terbakar kehangatan, menunjukkan posisi penyiksaan umat Islam saat itu yang terjadi saat musim salju di Spanyol. Pada akhirnya, banyak umat Islam yang meninggal dan digambarkan sebagai daun-daun yang kekeringan. Setelah peristiwa tragis itu, kisah tentang Islam lenyap dan seperti hayalan semata, seperti alam yang terpisah melenyapkan sebuah kisah. Jadi, abis dengerin penjelasan gue barusan, ada yang percaya gak nih dengan teori konspirasi gue? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Granada adalah tetap bersatu dan harus memilih pemimpin yang memiliki moral yang baik. Sampai di sini dulu penjelasan gua, sampai jumpa di video mendatang.